Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan selalu diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali untuk menyampaikan materi kepada adik-adik semuanya, yang mana pada kali ini Pak Ihsan akan menyampaikan materi di awal semester 2 ini mengenai kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Baik, untuk memulai materinya, sebelum kita memulai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk adik-adik semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini. Nah, di situ ada gambar kapal yang dikerumunin oleh segerombolan binatang-binatang ya adik-adik. Ayo bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam? Perahu siapakah yang didekati hewan-hewan? Mengapa hewan-hewan mendekati perahu tersebut? Bagaimana kebiasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam? Nah, kalian tentu ingin mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Ayo kita pelajari kisah keteladanan Nabi Nuh berikut ini. Ayo belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam sangat gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebagian besar kaumnya membantah, menentang, bahkan menantang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ditantang kaumnya untuk mendatangkan azab jika benar-benar utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Kaumnya mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang dungu. Mereka merasa tidak memerlukan kapal besar karena tempat tinggal mereka jauh dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam gigih menyelesaikan pembuatan perahunya. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Saat janji Allah Subhanahu wa taala tiba, mendung pun datang. Langit cerah berubah hitam pekat dan gelap gulita. Nabi Nuh alaihissalam memanggil orang-orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh menyeru untuk terakhir kali agar kaumnya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tetap tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah mendung biasa. Hujan pun mulai turun dari langit. Lama-kelamaan semakin lebat. Air hujan mulai meninggi, menggenangi rumah-rumah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat anaknya Kan'an. Ia termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau mengikuti nasihat ayahnya.
Nabi Nuh merasa kasihan dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah SWT. Tetapi Kan'an menolak hingga akhirnya ia tenggelam. Walaupun merasa kasihan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima takdir dari Allah SWT. Semua orang kafir akan dibinasakan oleh Allah SWT. Nah, berikut ini kita akan mempelajari keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi pilihan Allah SWT. Ada banyak keteladanan yang bisa dicontoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas. 1. Nabi Nuh alaihissalam memiliki hati yang lemah lembut. 2. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa putus asa. Yang keempat, hati keras, angkuh akan merugikan diri sendiri. Yang kelima, keteladanan Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kita ambil yaitu Nabi Nuh gigih bekerja membuat perahu hingga selesai. Nah, itu ya beberapa keteladanan Nabi Nuh alaihissalam yang bisa nanti kita contoh. Nah, aku bisa. Ayo ucapkan dengan lisanmu dan hayati dalam hatimu. Aku harus memiliki hati yang lemah lembut. Aku harus bersabar jika ingin berhasil. Aku selalu semangat dalam belajar. Aku ramah terhadap siapapun. Aku selalu bersemangat bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ayo berlatih. Jawablah dengan jujur dengan memberi tanda centang pada kolom berikut. Nah, nomor pertama, jika temanku bersalah, aku menasihatinya akan meminta maaf dan tidak mengulanginya. Kira-kira ini benar apa salah, Dek? Iya, benar. Nomor 2, aku sangat senang kalau tidak diberi tugas rumah oleh guru. Kira-kira benar apa salah? Ya, salah. Harusnya kita tidak senang kalau tidak diberi tugas oleh guru. Karena diberi tugas oleh guru itu akan menjadikan kita menjadi rajin belajar dan akan menjadikan kita pandai untuk mengerjakan tugas. Nomor 3, walaupun aku tidak diberi uang saku oleh ibu, aku tetap berangkat ke madrasah. Kira-kira benar apa salah? Iya, benar. Nomor 4, kalau aku terus belajar, pasti Allah akan memberi kepandaian kepadaku. Kira-kira benar apa salah? Iya, benar. Kalau kita terus belajar, insya Allah nanti Allah akan memberikan kepandaian. Nomor 5, karena masih kecil, aku tidak perlu membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Kira-kira benar apa salah? Ya, salah. Kita harus belajar membantu orang tua sejak kecil. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan kebiasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang menyimpang dari agama. Jawabannya yaitu ya, menyembah berhala, bersukaria dalam kemaksiatan. Nomor 2, berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Jawabannya adalah ya, ratusan tahun. Nomor 3, mengapa Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu? Jawabannya adalah ya, perintah Allah SWT dan untuk menghindari azab Allah SWT yang berupa banjir. Nomor 4, azab apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka? Saya ulangi, azab apa yang diturunkan Allah SWT kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka? Ya, jawabannya ditenggelamkan.
Nomor 5, siapakah putra Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Kan'an. Nah, mungkin cukup sekian ya adik-adik materi yang Pak Ihsan sampaikan. Apabila ada kesalahan dari Pak Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat kepada adik-adik semuanya dan bisa mencontoh teladan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Cukup sekian dari Pak Ihsan. Pak Ihsan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.